Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fikriya, nomor induk mahasiswa 0201180004. Saya prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan tingkat 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengambilan contoh tanah untuk PUTK dan PUTS, identifikasi jenis-jenis erosi, tindakan konservasi tanah secara vegetasi, dan lubang resapan biopori. Yang pertama itu ada pengambilan contoh tanah. Yang melatar belakangi presentasi saya kali ini yaitu pertama, media yang baik bagi pertumbuhan tanaman harus mampu menyediakan kebutuhan tanaman seperti air, udara, unsur hara, dan terbebas dari bahan-bahan beracun dengan konsentrasi yang berlebihan. Sedangkan tanah sendiri mempunyai sifat yang sangat kompleks, terdiri atas komponen padatan yang berinteraksi dengan cairan dan udara. Komponen pembentuk tanah berupa padatan, cair, dan udara jarang berada dalam kondisi keseimbangan, selalu berubah mengikuti perubahan yang terjadi di atas permukaan tanah yang dipengaruhi oleh suhu, udara, angin, dan sinar matahari. Untuk bidang pertanian, tanah merupakan media pertumbuhan. Nah, di sini pengambilan contoh tanah merupakan tahapan penting untuk penetapan sifat-sifat fisik tanah di laboratorium. Prinsipnya, hasil analisis sifat-sifat fisik tanah di laboratorium harus menggambarkan keadaan sesungguhnya sifat fisik di lapangan. Keuntungan penetapan sifat-sifat fisik tanah yang dilakukan di laboratorium dapat dikerjakan lebih cepat. Dalam jumlah contoh tanah relatif lebih banyak. Sedangkan kerugiannya adalah contoh tanah yang diambil di lapangan bersifat destruktif karena dapat merusak permukaan tanah, seperti terjadinya lubang bekas pengambilan contoh tanah, cenderung menyederhanakan kompleksitas sistem yang ada di tanah, dan sebagainya. Tujuannya sendiri yaitu, yang pertama, mengetahui teknik pengambilan contoh tanah untuk PUTK dan PUTS. Yang kedua, mengetahui frekuensi pengambilan contoh tanah untuk PUTK dan PUTS. Dan yang ketiga, mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan contoh tanah. Selanjutnya ada metodologi. Waktu kegiatan yaitu 18 Oktober 2021. Dan tempatnya yaitu di lahan jagung dan lahan sawah Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor di Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Alat dan bahan yaitu pertama bor tanah, kedua plastik, yang ketiga cangkul atau skop, yang keempat karet dan tali, yang kelima parang atau pisau, yang keenam label, yang ketujuh wadah atau ember, yang kedelapan pensil atau spidol, yang 9 karung, yang 10 buku catatan. Yang pertama yaitu pengambilan contoh tanah basah. Pertama kali kita itu menentukan lokasi. Nah, di lokasi ini kita tentukan titik pengambilan contoh tanah individu dengan salah satu dari 4 cara yaitu diagonal, zigzag, sistematik, atau acak. Contoh tanah sebaiknya diambil dalam keadaan lembab, tidak terlalu basah dan kering. Nah, yang kedua yaitu bersihkan tanah dari batu dan gulma serta sampah. Nah, yang ketiga itu tanah dicangkul sedalam lapisan olah 30 cm yang akan membentuk huruf seperti huruf V. Yang keempat yaitu ambil contoh tanah seluas mata cangkul. Selanjutnya, tanah dipotong menggunakan pisau dengan lebar 1,5 cm. Dan yang keenam yaitu masukkan contoh tanah ke dalam ember. Setelah contoh tanah dimasukkan, tanah diaduk hingga rata dan kemudian diambil contoh tanah seberat kira-kira 1 kg dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berisi label. Selanjutnya pengambilan contoh tanah kering. Contoh tanah kering ini diambil di lahan jagung Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian. Yang pertama yaitu sama dengan menentukan lokasi. Nah, menentukan lokasi ini terdapat dua cara, yaitu sistematik dan pola zigzag. Selanjutnya,
rumput-rumput atau batu-batuan atau kerikil, sisa tanaman atau bahan organik segar atau seresah yang terdapat di permukaan tanah dibersihkan. Selanjutnya, tanah dicangkul dalam lapisan olah 30 cm atau yang akan membentuk huruf V. Setelah dicangkul, contoh tanah diambil sebanyak 1 mata pisau cangkul. Kemudian, tanah pada sisi yang tercangkul diambil setebal 1,5 cm dengan menggunakan pisau. Selanjutnya, masukkan sampel tanah ke dalam ember. Lalu contoh tanah yang individu tersebut dicampur dan diaduk merata dalam ember plastik, lalu dibersihkan dari sisa tanaman atau akar. Selanjutnya, setelah bersih dan teraduk rata, diambil contoh seberat kira-kira 1 kg dan dimasukkan ke dalam kantong plastik contoh tanah komposit. Beri label lokasi, nama, tanggal pengambil, dan sampel tanah. Selanjutnya, frekuensi dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Frekuensi sendiri yaitu sekali dalam 4 tahun untuk sistem pertanian di lapangan. Untuk tanah yang digunakan secara insentif, contoh tanah diambil paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Sedangkan pada tanah-tanah dengan nilai uji tinggi, contoh tanah diambil setiap 5 tahun sekali. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan contoh tanah yaitu kantong plastik yang digunakan yaitu masih baru, belum pernah dipakai untuk keperluan lain. Dan alat yang dipakai yaitu bersih dari kotoran dan tidak berkarat. Sedangkan permukaan tanahnya harus bersih dari rumput-rumputan, sisa tanaman, bahan organik, seresah, dan batu-batuan atau kerikil. Serta jangan mengambil di lokasi dari galengan, selokan, bibir teras, tanah tererosi sekitar rumah dan jalan, bekas pembakaran sampah atau sisa jerami, bekas timbunan pupuk, kapur, dan bahan organik, dan bekas pengembalaan ternak. Lalu selanjutnya, identifikasi jenis-jenis erosi. Yang melatar belakangi yaitu: pertama, perkembangan jumlah penduduk yang sangat cepat mengakibatkan peningkatan kebutuhan hidup baik secara kuantitas maupun kualitas, sedangkan ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang dan sangat terbatas. Ketahanan tanah merupakan salah satu faktor penentu besarnya erosi. Makin tinggi nilai indeks erobilitas tanah atau K, makin rendah ketahanan tanah, sehingga semakin mudah pula tanah tererosi. Kedua hal tersebut saling bertentangan yang akan meningkatkan tekanan terhadap sumber daya lahan. Dipaksa untuk berproduksi setinggi-tingginya tanpa berpikir akibat yang ditimbulkan. Sehingga terjadi perubahan fungsi lahan. Tekanan penggunaan lahan yang melebihi daya dukung ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan lahan, di antaranya erosi. Tujuannya yaitu, yang pertama, mengetahui penyebab terjadinya erosi. Yang kedua, mengetahui pengaruh erosi terhadap kesuburan tanah. Yang ketiga, mengetahui cara mengurangi dan mencegah terjadinya kerusakan tanah. Metodologi waktu kegiatan yaitu 6 Januari 2022, tepatnya itu di Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Alat dan bahan yaitu HP, kamera, dan juga alat tulis. Hasil pengamatan yaitu berdasarkan hasil pengamatan, erosi yang terjadi pada gambar di samping merupakan jenis erosi tebing sungai atau riverbank erosion. Erosi tebing sungai terjadi sebagai akibat pengikisan tebing oleh air yang mengalir dari bagian atas atau olah terjangan arus air yang kuat pada kelokan sungai. Erosi tebing akan lebih hebat jika vegetasi penutup tebing telah habis atau jika dilakukan pengolahan terlalu dekat dengan tebing. Erosi sungai atau aliran ini harus ditinjau secara terpisah dari tipe-tipe erosi yang telah dipelajari sebelumnya, yang diakibatkan oleh air hujan. Erosi ini dipengaruhi oleh variabel hidrologi atau hidrolik yang mempengaruhi sistem sungai. Selanjutnya ada pengaruh erosi terhadap kesuburan tanah. Erosi tanah dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesuburan tanah. Ciri-ciri penurunan tingkat kesuburan tanah antara lain terjadinya penghanyutan partikel tanah, perubahan struktur tanah,
penurunan kapasitas infiltrasi, serta perubahan profil tanah. Selanjutnya ada mencegah dan mengurangi kerusakan tanah. Kerusakan tanah dapat dikurangi dan dicegah melalui suatu upaya yang disebut konservasi tanah. Konservasi tanah adalah pemeliharaan dan perlindungan tanah secara teratur guna mengurangi dan mencegah kerusakan tanah dengan cara pelestarian. Di dalam konservasi tanah, yang dilakukan adalah menggunakan tanah berdasarkan kemampuan dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan. Hal itu dilakukan untuk meninjau agar tanah tidak rusak dan tetap produktif. Metode konservasi tanah yang dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, konservasi secara agronomis, yaitu memanfaatkan vegetasi tanaman dan sisa tanaman untuk mengurangi laju lapisan tanah paling atas. Selanjutnya ada konservasi secara mekanis. Prinsipnya yaitu berupaya mengurangi banyaknya tanah yang hilang akibat erosi, contohnya adalah pembuatan guludan dan teras ring. Selanjutnya ada konservasi secara kimiawi, yaitu memanfaatkan bahan-bahan kimia, yaitu yang bertujuan untuk memperbaiki kemantapan struktur tanah. Selanjutnya teknik konservasi tanah secara vegetatif. Latar belakangnya yaitu tanah yang hilang akibat proses erosi tersebut tersangkut oleh air sehingga menyebabkan pendangkalan saluran drainase, termasuk parit, sungai, dan danau. Erosi yang telah berlanjut menyebabkan rusaknya ekosistem, sehingga penanganannya akan memakan waktu lebih lama dan biaya yang mahal. Pencegahan dengan teknik konservasi yang tepat sangat diperlukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab erosi. Kondisi sosial, ekonomi, dan sumber daya masyarakat juga menjadi pertimbangan, sehingga tindakan konservasi yang dipilih diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan, menambah pendapatan petani, serta memperkecil risiko degradasi lahan. Teknik konservasi tanah secara vegetatif mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan teknik konservasi tanah secara mekanis maupun kimia. Antara lain, karena penerapannya lebih mudah, biaya yang dibutuhkan lebih murah, mampu menyediakan tambahan hara bagi tanaman, menghasilkan hijauan pakan ternak, kayu, buah, maupun hasil tanaman lainnya. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui teknik konservasi tanah vegetatif yang ada di lapangan. Yang kedua, mengetahui tujuan dilakukannya teknik konservasi tanah secara vegetatif yang ada di lapangan. Metodologi. Waktu kegiatan yaitu Januari 2022 yang bertempat di Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kamera HP dan juga alat tulis. Hasil observasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, tindakan konservasi tanah yaitu pergiliran tanaman atau crop rotation dan penanaman strip rumput. Dari segi konservasi tanah, pergiliran tanaman atau crop rotation memberikan peluang untuk mempertahankan penutupan lahan. Karena tanaman kedua ditanam setelah pertanaman tanaman dipanen. Demikian seterusnya sehingga sepanjang tahun intensitas penutup tanah senantiasa dipertahankan. Kondisi ini akan mengurangi risiko tanah tererosi akibat terpaan butir-butir air hujan dan permukaan. Pergiliran tanaman sangat tergantung pada jenis tanah, iklim, topografi, dan pemasaran hasil. Lahan dengan kemiringan kurang dari 8% dapat mendukung usaha pangan sebagai tanaman utama, sedangkan lahan dengan kemiringan kurang dari 8% diusahakan searah kontur teras dan tanaman pangan tidak lagi berfungsi sebagai tanaman utama, melainkan sudah beralih ke sistem tanaman tahunan. Lalu strip rumput. Strip rumput atau gas strip yaitu merupakan teknik konservasi dengan biasanya menggunakan rumput yang didatangkan dari luar area lahan. Seperti ini. Tujuannya yaitu
yang disengaja dikelola dan ditanam menurut garis kontur untuk mengurangi aliran permukaan dan sebagai sumber pakan ternak. Lalu ada lubang resapan biopori. Latar belakangnya yaitu biopori adalah teknologi alternatif untuk penyerapan air hujan selain dengan sumur resapan. Pembuatan biopori merupakan solusi yang ramah lingkungan dengan menggunakan sampah organik untuk mengatasi ketersediaan air. Lubang resapan biopori tidak membutuhkan area luas dan proses pembuatannya sangat mudah. Hal ini tentunya menjadi solusi yang tepat untuk seluruh masyarakat. Hasil akhirnya yaitu menjadikan kesediaan air yang ditandai dengan menghijaukan tumbuhan. Lalu pemanfaatan lubang resapan biopori dapat meningkatkan resapan air di dalam tanah dan mengatasi kekurangan air, menurut Ova dan kawan-kawan tahun 2016. Tujuannya yang itu pertama, mahasiswa mampu dan dapat membuat lubang biopori. Yang kedua, mahasiswa dapat meningkatkan kawasan hijau di sekitar daerah yang tergenang air. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjaga kelestarian biota tanah untuk kesuburan tanah. Cara pembuatan lubang biopori. Yang pertama yaitu menentukan lokasi. Menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan lubang biopori, lokasi yang dipilih yaitu terletak di pekarangan di depan ruang kelas 4, di mana halaman yang ditanami berbagai pohon-pohon sehingga setiap titik penetapan lubang resapan biopori yang dibuat dekat dengan pohon yang berjarak 1-1,5 meter dari batang utama pohon tersebut. Tanah yang akan dijadikan lubang resapan biopori disiram terlebih dahulu dengan air agar tanah yang menjadi lunak dan mudah untuk dilubangi. Setelah itu, dilakukan pelubangan tanah menggunakan bor tanah yang dibuat dengan tegak lurus. Lubang dibuat dengan kedalaman kurang lebih 0,5 sampai 1 meter dengan kedalaman 10 sampai 30 cm atau dapat disesuaikan dengan tinggi botol bekas lubang resapan biopori. Selanjutnya yaitu lubang botol dilapisi dengan botol bekas yang ukurannya sama dengan diameter lubang. Lalu lubang diisi dengan sampah organik. Lubang diisi dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit, buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya. Sampah organik tersebut dimasukkan ke dalam botol yang sudah diberi lubang-lubang pada bagian botol. Cara meletakkan botol ke dalam lubang biopori yaitu posisi botol dibalikkan agar posisi bagian bawah botol yang telah diberi lubang berada di atas permukaan tanah. Perlakuan memelihara lubang biopori yaitu setelah teknik pembuatan lubang tersebut dilakukan pemeliharaan, yaitu yang bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan pada lubang tersebut agar proses dekomposisi dapat diamati dan terkontrol. Pemeliharaan dilakukan seperti penyiraman dengan air pada seluruh lubang resapan biopori selama 3 hari sekali. Perlakuan penyiraman tidak dilakukan setiap hari karena kondisi Kota Bogor yang terus terjadi hujan, sehingga lubang tidak perlu disiram setiap hari. Perlakuan penyiraman air tersebut dilakukan agar sampah organik dapat cepat terurai untuk menghidupkan kembali berbagai mikroorganisme di dalam tanah seperti cacing tanah yang akan membuat lubang-lubang dalam tanah yang berfungsi menampung air hujan. Jika kondisi sampah organik tampak menurun atau sudah tidak terlihat penuh lagi, maka terus diisi agar selalu penuh. Lubang resapan biopori harus selalu dijaga pemeliharaannya agar dapat berfungsi dan dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bentuk tindakan konservasi tanah dan air. Kondisi awal permukaan yang pertama yaitu kondisi awal permukaan. Kondisi awal permukaan yaitu di atas permukaan tanah terdapat pengikisan tanah atau erosi percikan air akibat air hujan. Sedangkan kondisi awal lubang biopori yaitu beberapa titik permukaan tanah banyak terjadi genangan air.
Dan kondisi awal sampah organik, yaitu sebelum dimasukkan ke dalam botol, berada dalam keadaan kering dan sudah dilakukan pencacahan seluruh sampah organik tersebut. Kondisi setelah 14 hari, yaitu kondisi permukaan, tidak ada lagi genangan air di permukaan tanah. Dapat dikatakan genangan air tersebut semakin berkurang meskipun intensitas hujan di Kota Bogor tinggi. Bisa dilihat pada gambar yang saya tunjuk ini. Kemudian kondisi sampah organik. Kondisi sampah organik menjadi menyusut karena proses perombakan oleh dekomposer menyebabkan proses penyusutan volume pada sampah organik. Sedangkan kondisi aerasi, yaitu kelembaban dan tinggi timbunan bahan organik, terus dikontrol pada saat setelah 14 hari volume berkurang dan kondisi bahan organik lembab. Kendala dalam pembuatan lubang biopori, yaitu kondisi lahan banyak bebatuan dan kerikil. Yang kedua, yaitu saat pembuatan lubang terjadi benturan antara bor dengan fondasi bangunan di bagian bawah tanah, dikarenakan di dalam kedalaman tanah tersebut terdapat fondasi bangunan. Selanjutnya, fungsi pembuatan lubang resapan biopori. Yang pertama yaitu sebagai alternatif penyerapan air hujan selain dengan sumur resapan. Yang kedua, memanfaatkan fauna tanah dan akar tanaman untuk membantu proses dekomposisi. Yang ketiga, alternatif pembuangan sampah organik yang semakin tinggi jumlahnya. Yang keempat, meningkatkan kualitas air tanah. Yang kelima, memaksimalkan peran dan aktivitas flora dan fauna tanah. Yang keenam, mencegah erosi tanah. Yang ketujuh, sebagai bentuk gerakan menabung air untuk kebutuhan musim kemarau. Lalu selanjutnya, keuntungan atau manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu meningkatkan daya resapan air hujan ke dalam tanah, sehingga mampu mengurangi genangan air yang dapat menyebabkan banjir dan erosi. Yang kedua, pengurangan genangan air di permukaan tanah juga dapat menghindari wabah penyakit malaria dan demam berdarah. Yang ketiga, mampu meningkatkan jumlah cadangan air bersih di dalam tanah. Yang keempat, mengubah sampah organik menjadi kompos sehingga dapat menyuburkan tanah. Yang kelima, sampah organik yang tidak cepat diemisikan ke atmosfer dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga dapat menjaga biodiversitas dalam tanah. Yang keenam, sebagai bentuk penerapan konservasi tanah dan air. Yang ketujuh, dapat menyuburkan tanaman. Yang kedelapan, tanah semakin sehat karena aktivitas biota tanah. Manfaat bagi kelompok. Manfaat bagi kelompok saya yaitu mengerti dan memahami proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopori serta pemeliharaannya. Lalu mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada kondisi tersebut. Lalu selanjutnya, mampu mengetahui fungsi, keunggulan, dan manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori terhadap lingkungan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksi, dan tombol like, subscribe, dan share, juga komen di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.